saat Manchester United bersiap menghadapi Tottenham Hotspur pada hari Kamis di perempat final Piala Carabao, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para penggemar. Suka atau tidak, VAR telah menjadi bagian penting dari sepak bola modern, dan jarang sekali pertandingan United tanpa VAR sekarang. Namun, hal itu akan terjadi pada hari Kamis karena, seperti pada 2 putaran sebelumnya, keputusan akhir akan berada di tangan wasit di lapangan, John Brooks dan timnya yang memimpin. Brooks telah mengawasi 1 pertandingan The Reds sejauh musim ini, meniup peluit kemenangan 4-0 baru-baru ini atas Everton di Old Trafford. Di semifinal, yang dimainkan dalam 2 leg, VAR akan kembali digunakan lagi. Yang kedua, jika perempat final hari Kamis berakhir imbang setelah 90 menit, kami akan langsung ke adu penalti. Tidak akan ada perpanjangan waktu yang dimainkan di Stadion Tottenham Hotspur. Sejak 2018-2019, perpanjangan waktu hanya dimainkan selama final. Terakhir kali kami menghadapi Spurs dalam adu penalti adalah selama final Piala Liga 2008-09. United mengangkat trofi, mengalahkan Spurs 4-1 melalui adu penalti setelah 120 menit tanpa gol. Jonny Evans yang berusia 21 tahun memulai pertandingan itu dan meraih penghargaan pertamanya dalam karirnya yang gemilang, dan ia juga bisa tersedia pada hari Kamis. Undian semifinal akan dilakukan segera setelah pertandingan. 4 pertandingan terakhir akan dimainkan dalam 2 leg. Ange Postecoglou telah mengonfirmasi bahwa Christian Romero dan Mickey van de Ven akan absen hingga akhir tahun 2024. Destiny Udogie menjadi masalah cedera terbaru. Masalah hamstring Ben Davies membuat Radu Dragusin menjadi satu-satunya bek tengah senior yang tersedia di klub. Penjaga gawang Guglielmo Vicario absen lama setelah mengalami patah kaki bulan lalu. Spurs masih tanpa Rodrigo Bentancur setelah larangan 7 pertandingannya ditegakkan oleh FA. Richarlison dan Wilson Odobert tetap absen hingga paling cepat Februari. Di sisi yang lebih cerah, Spurs bisa saja memiliki pemain remaja Mike Moore kembali dari cedera. Dari kubu MU, Luke Shaw dipastikan absen bersama Mason Mount. Sementara Mazraoui diragukan dan akan dinilai di hari pertandingan. Marcus Rashford dan Garnacho sudah kembali ke tim dan akan dinilai apakah pantas berada di starting 11. Penyerang Manchester United Marcus Rashford bermimpi pindah ke Spanyol di tengah masa depannya yang tidak pasti di Old Trafford, ungkap Fabrizio Romano. Pemain berusia 27 tahun itu kabarnya senang bermain di La Liga suatu hari nanti, setelah mengungkapkan bahwa ia siap untuk tantangan baru di luar United minggu ini. Menurut Romano, Setan Merah siap berpisah dengan Rashford pada tahun 2025, dan masih harus dilihat apakah ia bisa hengkang pada bulan Januari. Semuanya akan bergantung pada proposal. United belum menerima tawaran resmi untuk pemain internasional Inggris itu hingga saat ini, dan belum ada negosiasi lanjutan yang dilakukan, meskipun ada laporan yang menunjukkan bahwa klub-klub di Arab Saudi tertarik pada penyerang itu. Bahkan sebelum itu Manchester United merasa bahwa sudah waktunya pada tahun 2025, Januari atau musim panas, berdasarkan proposal, untuk berpisah dengan Marcus Rashford. Saat ini, Man United belum menerima tawaran resmi, pendekatan resmi apapun. Laporan pertama yang mengaitkan Rashford dengan kepergiannya dari United muncul minggu lalu, yang mengklaim bahwa hierarki klub tidak senang dengan penampilannya dan gaya hidup di luar lapangan. Hanya beberapa hari kemudian, Ruben Amorim menambah panasnya suasana dengan mencadangkan pemain berusia 27 tahun itu, saat United menang 2-1 di Manchester City pada hari Minggu, dengan menyatakan bahwa standar di klub harus tetap sangat tinggi. Pemain muda Manchester United, Godwell Kukonki, menjalani bulan yang sangat sibuk.
Setelah Ruben Amorim mulai bekerja di Manchester United, Godwill Kukonki segera mulai dikenal. Kukonki tampil dalam sesi latihan pertama Amorim dan diundang untuk tetap bermain. Kukonki kemudian ikut serta dalam tim utama, masuk dalam bangku cadangan dalam pertandingan terakhir di Arsenal. Namun, bek muda itu baru berusia 16 tahun dan masih memenuhi syarat untuk bermain di FA Youth Cup. Dan itulah yang dilakukannya tadi malam. Kukonki masuk dalam bangku cadangan untuk tim U18 Manchester United untuk pertandingan FA Youth Cup dengan Coventry. Kukonki tampil di babak kedua dan memainkan peran yang mengesankan dalam kemenangan 5-0 Manchester United. Bek muda itu memberikan assist bagi Gabriele Biancheri untuk mencetak gol ketiganya malam itu dan gol kelima United. Itu terjadi setelah pergerakan tim yang apik dengan Kukonki berlari ke kotak penalti. Berhadapan dengan kiper yang maju, ia hanya mengoper, yang membuat Biancheri dapat memanfaatkannya. Gabriele Biancheri mencetak gol setelah hanya 3 menit setelah laga dimulai. United unggul 3-0 setelah 14 menit dan memenangkan pertandingan dengan skor 5-0. Biancheri mencetak 3 gol dan Chido Obi mencetak 2 gol, termasuk tendangan bebas. Bersama Kukonki, Jacob Devani, Gabriele Biancheri, dan James Canlon semuanya memberikan assist. United akan menghadapi Preston di babak berikutnya. Pertandingan yang akan berlangsung pada Januari 2025. Posisi bek sayap kiri di United telah menjadi masalah utama bagi Ruben Amorim, sesuatu yang juga diperjuangkan oleh manajer sebelumnya Erik ten Hag. Cedera parah yang dialami Tyrell Malacia, yang membuatnya absen selama lebih dari setahun, dan kambuhnya Luke Shaw telah mengakibatkan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui terpaksa bermain di sisi kiri, meskipun mereka lebih suka bermain di sisi kanan. Tim asuhan Amorim telah dikaitkan dengan sejumlah opsi bek kiri termasuk Alphonso Davies, Milos Kerkez, dan Ryan Ait-Nouri dalam beberapa minggu terakhir. Nuno Mendes juga dianggap sebagai salah satu opsi yang diminati klub, tetapi harapannya pupus ketika dilaporkan bahwa ia hampir menandatangani kontrak baru dengan timnya saat ini. Paris Saint-Germain. Meskipun demikian, tampaknya transfer ini masih memiliki peluang, menurut laporan dari Jerman. Reporter Sky Germany Florian Plettenberg telah menyatakan bahwa MU tetap sangat tertarik pada Nuno Mendes. PSG ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 22 tahun itu, tetapi belum ada rencana baginya untuk menandatangani kontrak dalam waktu dekat, karena ada banyak peminat. Yang menarik, Mendes dan Ruben Amorim memiliki agensi yang sama, dan Setan Merah mengetahui situasi Mendes. Saat ini ia sedang menikmati musim yang sukses di Paris, di mana ia telah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Prioritas MU tetaplah Milos Kerkez dari Bournemouth. Tetapi jika Mendes bisa tersedia dengan harga terjangkau, mengapa tidak?